karena lagi-lagi mereka kalau kalah di sini skornya jadi 1-1 kan untuk bisa masuk ke babak playoff. Jadi kayaknya mereka nggak mau terlalu mengambil resiko, nggak mau save strat, apalagi ngeliat Onyx juga punya efek sisi yang banyak ya. Ada lapu-lapu juga di tangan dari Boots. Yap. Jadi lihat seperti apa tentunya Onyx di game yang pertama menuju ke dalam line of down melawan tim Burn X Flash. Jangan lupa untuk langsung pakai hashtag #GoOnyx. Oke, dan Albert kali ini menggunakan Kari bukan Harit lagi ya. Kemarin kan kita lihat Harit gitu ya. Sekarang ada Kari yang dipakai oleh dia juga. Dari Kiboy yang bermain dengan Roma Ruby. Dan jelas ada Sans yang bermain dengan Vexana. Jadi untuk area mid-nya kelihatan lebih tenang-tenang aja sih buat sementara waktu. Tapi Kilvija dengan Valentina ini bakal bisa mengambil mungkin opsi yang bagus buat diambil, jelas Eternal Guard. Itu bisa diambil nanti oleh Valentina. Iya, Eternal Guard yang sekarang juga mini lord ya bilangnya. Kalau di ranked tuh bilangnya mini lord. Cukup menyeramkan juga dari sisi Vexana sendiri, tapi ya aku suka nih Kiboy tuh bener-bener mainnya agresif banget kok. Dia kayak semakin tahun ke tahun makin mainnya tuh lumayan bener-bener kayak pede banget, tau nggak? Kayak pede dia bisa dapetin 1 karena lagi-lagi Onyx ini kan terkenalnya dengan follow up-nya juga ya. Jadi betul. Aku pengen ngeliat sih seperti apa pergerakan dari seorang Kiboy di sini dengan Ruby-nya. Sementara akan difokuskan babysit juga ke arah seorang Albert yang dimana di area atas masih 1v1 situation juga dengan seorang Ol, tapi di area bawah Rindo akan mencoba untuk memberikan sedikit pressure di laning dari I'm Your ATM, tapi Boots dan juga Kairi tidak akan terlalu memaksakan Tifat karena tentunya turtle yang pertama akan muncul ke bawah. Ya, ini turtle yang memang bisa di set up dengan mudah. Apalagi ini ada Detona's Welcome mau dipakai belum? Oke, masih bakal disimpan untuk Detona's Welcome Kairi ya, karena ada turtle yang sudah spawn masih bakal ditarik saja, di reset bagi Rindo karena mereka butuh backupan, menunggu tadi lebih tepatnya bagi ATM untuk bisa join team fight-nya. Dan sekarang sudah mulai join team fight karena yang di babysit ada di atas, berarti ini adalah kemenangan jumlah bagi Onyx. Oke, tapi damage-nya lumayan sakit dari Boots dan itu dia Kawawa Boots dengan lapu-lapunya. Dan sementara Kiboy memang baru aja dapetin level 4-nya. Satu buah Emma Venet yang tadi juga sempat untuk menahan pemain-pemain dari Burn X Flash, dan itu dia Onyx berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama. Burn X Flash ketika mereka tahu udah kalah jumlah, mereka langsung mundur, dan Rindo ternyata masih bisa untuk mengamankan orange buff-nya. Tidak akan bisa dicuri dengan cukup mudah karena masih memiliki retribution dari seorang Rindo. Ya, dan bahkan meskipun di atas Albert tadi, ini dilawan ya 2 lawan 1, tapi dia masih bisa buat jaga posisi sembari menunggu adanya backupan untuk naik ke atas. Dan akhirnya ada Kiboy, sehingga untuk di area Golden Onyx sekarang sudah aman juga. Jadi ada beberapa objektif yang secara langsung bisa diambil tadi oleh Onyx ya. Yang paling kelihatan jelas adanya turtle dan juga adanya point kill yang bisa diraih oleh Boots. Jadi untuk area bawah ini sudah ada pressure-nya. ATM sedang di pressure, dipaksa pulang oleh Boots. Dan top lane ini masih aman-aman saja sejauh ini, meskipun memang ya untuk platingan ya ini sebenarnya di bagian atas ini dimenangkan oleh Owl sebenarnya ya. Tapi as long as Albert nggak tumbang, aku rasa sih masih oke sih. Dia farming pelan, tapi Kiboy menahan 2 pemain kali ini. Donor Wolf King-nya sempat menahan kill Fiji, tapi ternyata Rindo terkena damage yang begitu perih dari seorang Kairi sehingga memaksakan dari seorang Rindo hanya untuk sedikit mencicil aja tadi, mencicil balik. Tapi lihat, ketika Eternal Guard dibuka, udah pasti bubar jalan dari Burn X Flash karena mereka nggak mau kena efek sisi, mereka nggak mau kena efek storm juga dari seorang Sans dan Kairi. Di sini kelihatan memang Onyx nggak terlalu seagresif dapetin banyak point kill, tapi at least mereka pressure-nya tuh masih ada kok. Kayak pemain-pemain Burn X Flash ini dipaksa recall pulang gitu loh. Mereka nyari objektif ya. Dan kalau kita lihat dari pool HP-nya punya Sans, ini kayaknya Vexana-nya main damage ya. Bukan kayak hybrid-hybrid yang sering kita lihat mungkin first item Molten Essence, tapi lebih ke main full magic aja dia. Nanti bakal kita lihat mungkin kalau itemnya sudah diangkat juga. Tapi Boots ini potongan yang bagus juga dari Boots karena dia tahu bagaimana mungkin butuh waktu bagi Arlott untuk bisa clear lane-nya. Jadi dengan clear lebih cepat dia akan bisa membackup temannya lebih cepat dan ketinggalan di bawah. ATM masih clear lane, Boots sudah ada di area mid untuk membantu Kairi dapetin turtle yang kedua.
Iya, ini kayak textbook-nya jalan banget ya sebenarnya dari Onyx ya, sesuai dengan apa yang mereka mau. I'm offended dari seorang Keyboy, begitu manis menangkap ke arah 3 pemain dan bahkan lihat nya tumbang. Rindo mencoba untuk bertahan, heavy spin gak mampu untuk menyelamatkan hidup dari seorang Rindo dan Albert yang berhasil untuk mendapatkan poin kill tersebut. Dan ATM yang tadi lagi sibuk clear di area bawah ketika dia datang semua sudah terlambat karena 2 pemain dari Burn Express sudah tumbang terlebih dahulu dan ternyata dari ATM menjadi korban ketiga. Wah. Yes, ya lumayan telat ya tadi ya, dan juga langsung tim fightnya diinisiasikan, dan sekali lagi adanya Bravest Fighter yang dipakai sama Boots. Ini langsung nargetin ke Owl tadi yang memang menjadi target utama dia, marksman yang bisa memberikan damage, dan Boots terlihat sehat-sehat aja, bahkan gak perlu pulang sama sekali. 4 Brave Smite bagi Onyx, dan kalau kita lihat dari itemnya, Boots first item langsung menuju ke Hunter Strike. Jadi dia udah punya penetration, punya cooldown, dan juga punya movement speed yang lumayan kalau memang ada 5 stack yang bisa didapatkan oleh dia. Sementara ATM memang ada rotasi yang sudah dipergunakan. Apakah... Tapi lihat Boots 1 versus 3 kok, dan dia nggak tumbang dengan cukup mudah, malah Miko yang dipaksa untuk pukul mundur. Tapi Boots harus berhati-hati, masih bisa survive kah? Enggak, ternyata berhasil ditumbangkan dengan adanya 1 buah headbutt dari seorang Rindo, tapi itu tipis banget loh. Dia 1 versus 3 tapi masih bisa ngedealing damage yang gede banget ke arah Miko ke bawah. Iya, dan itu berarti memang dari lapu-lapunya jadi salah satu pegangan untuk draft yang dimainkan sama Onyx sekarang. Dan nice flicker di follow up dengan adanya deadly grabs yang dimainkan oleh Vexana atau oleh Suns. Wow, itu dia kombinasi yang kita lihat bagaimana mid dan juga roamer mereka selalu berjalan trio nih ya, bersama dengan jungler. Main objektif, main pick off, ini semua didapatkan oleh Onyx, dan Boots join teamfight, Albert join teamfight, Mo. Wah, karena mereka udah dapetin 2 turret di area atas dan bahkan di area mid yang bisa kita bilang bahkan turret mid ini kan biasa penting banget ya kok ya. Karena kalau turret midnya hancur itu bisa mereka invasi ke area atas dan juga area bawah secara bersamaan. Sementara Onyx ini Keyboy bener-bener ngezoning pemain-pemain dari Burn Express. Mereka tahu ketika tadi dari Boots udah mencicil ke arah Mikonya harus recall. Sehingga posisi dari seorang Owl itu sendirian dan diculik dengan flicker dari seorang Keyboy. Sementara kali ini lihat Keyboy udah buka konsil, namun ketahuan dari posisinya karena ada alarm bom dari seorang Miko. Dan I'm your RTM maju ke area depan, tapi ternyata nggak bisa dapetin siapapun. Hanya Suns yang ke pick off begitu saja. Keyboy terjebak di area depan. Rindo berhasil untuk dapetin turtle-nya, tapi di sisi lain lihat Keyboy tumbang di tangan seorang Boots Bravest Fighter ke area belakang, dan I'm your ATM ternyata yang tumbang di tangan dari seorang Albert. Mencoba untuk mendapatkan lebih, kali ini Rindo headbutt ke arah seorang Albert harus mundur, masih punya flicker. Dan KillVG mencoba untuk menculik, tapi lihat bukan jadi big guy. Boots memang tumbang di tangan seorang Rindo. Tapi lihat Albertnya masih bisa selamat kok. Wah, ini misi penyelamatan untuk Albert ya tadi, tapi dikejar kill VJ. Wow, dia belum menyerah sampai di sana, dan Albert masih survive juga. Recall Albert belum, oke. Gak recall karena backupan sudah masuk. Tapi ya itu dia tadi ya. Itu Valentina ternyata ya yang makan ini ya. Boots kan. Waduh, kira kok kecil Kairinya. Oh, bukan ternyata. Dan ya, akhirnya aman juga semua setelah teamfight yang panjang. Masih dengan keunggulan tipis bagi Onyx. Tapi kita bisa melihat bagaimana teamfight yang dilakukan oleh Burn Express juga. Ini cukup tertata rapi tadi untuk di turtle level 3. Dimana mereka masuknya berbarengan juga. Tapi Boots menjadi permasalahan mereka sekarang, Mo. Karena dari tadi kita melihat Bravest Fighter ini selalu bisa hit ke siapapun juga. Tapi untuk Onyx bukan berarti mereka tanpa masalah. Mereka masih harus berhadapan dengan Miko. Ini masih ada time journey yang bisa menyelamatkan mereka, dan bahkan ini memudahkan Akai untuk melakukan adu retribution ke depannya, Mo. Iya. Kalau kita ngelihat dari Valentina, KillVG memang udah dapetin enchantment yang bisa ngebuat cooldownnya akan semakin lebih singkat lagi ya untuk seorang Valentina. Tapi Keyboy ini kalau kita ngelihat tadi sebenarnya teamfight dari Lord-nya itu bagus banget sebenarnya untuk Burn Express, karena anggapannya final slash-nya connect kan. Connect-nya itu tadi ke arah Suns. Jadi Suns-nya ini udah nggak bisa buka Eternal Guard lagi. Sangat amat disayangkan. Tapi instant itu langsung hilang. Dia final slash langsung vengeance, langsung tumbang lagi Suns-nya. Cuma harusnya tipikal seperti Onyx ya. Mereka biasanya kalau keculik sekali nggak akan keculik hal yang sama 2 kali. Jadi masih ada kesempatan untuk Onyx. Apalagi ini masih menit yang ke-9, mereka juga masih unggul dari segi net worth. Dan yang penting Albertnya juga tidak terpick off tadi tuh ketika masih dikejar juga oleh KillVG. Tapi Lord kali ini sudah mulai muncul. Lord yang pertama Kairi, yang tadi juga sempat di copy IMU-nya.
Namun bedanya karena tidak ada pasif ya. Jadi bukan Iya, jadi big kok guy kecil. yang tadi jadi kecil banget gitu ya. Tapi ternyata itu KLVG yang berhasil untuk mengcopy. Dan sekarang alarm bom harus dimakanin terlebih dahulu sama Keyboy. Posisi dari Suns ini masih coba untuk dijaga. Eternal Guard memang sudah dibuka. Tapi tersisa sedikit lagi HP dari mini lord kita dan berhasil untuk di-clear cukup cepat juga. Dan Kairi masih mencoba untuk bersabar. Onyx ini masih bisa dibilang cukup unggul ya dari landingnya, tapi Keyboy bakal coba ditahan kali ini. Oh, terculik oleh I'm Your ATM lagi dan lagi. Dan Albert kali ini mencoba untuk memberikan cicilan dengan dari Speedy Light Wheel ke arah I'm Your ATM. Udah nggak bisa berbuat banyak sih itu karena pemain-pemain dari Burn Express udah stay di situ dan dia udah jelas banget targetnya ini harus culik Keyboy-nya kok. Ya, dan jangan lupa mereka juga cukup tanky ya, di cover dengan time journey dari Miko yang selalu bisa mencicil dengan alarm bomb yang diletakkan di mana-mana. Dan sekarang bahkan Lordnya sudah mulai di start 4 lawan 5 sebenarnya. Ini agak bahaya buat Oni kalau mereka mau engagement sekarang. Oke, tapi Boots karena damage yang begitu perih dari seorang Albert mencoba untuk mencari pemain-pemain dari Burn Express, sempat untuk dapetin 1 point kill, tapi itu nggak cukup karena Boots udah terculik terlebih dahulu dan sekarang menjadi team fightnya 4 melawan 3 karena tadi posisinya itu dari KLVG dia tuh ngopinya ke Eternal Guard-nya Suns kok. Jadi posisinya dari Boots tuh tadi sempat ketahan tuh sama Eternal Guard dari KLVG. Ya, dan juga Rindonya sama itemnya langsung hilang duluan juga buat di awal-awal. Jadi kita bisa melihat bagaimana Albert sekarang sudah punya damage yang mumpuni banget tadi. Kalau dari item build-nya dia punya Thunderbelt, dia punya Endless Battle. Jadi dia udah cukup untuk bisa memberikan damage. Dan dengan emblem yang dipakai oleh Albert, ini kita bisa bilang ini adalah build sustain yang bakal dimainkan oleh Kari. Iya, positioning dia juga sebenarnya nggak gampang untuk digapai sama pemain-pemain dari Burn Express sih. Karena lagi-lagi selalu ada boots yang akan loncat. Jadi prioritas dari Burn Express ini adalah untuk nahan bootsnya terlebih dahulu. Baru nyari ke arah Albert. Atau mungkin kalau misalnya memang mereka mau instan, ini bakal jadi tugasnya I'm Your ATM. Karena all ini pasti bakal diincar sama bootsnya. Sementara Miko mau nggak mau harus buka time journey di waktu yang tepat. Oh, Eternal Guard dibuka, itu dia. Satu buah time journey dari seorang Miko untuk menyelamatkan hidup dari Rindo. Tapi kali ini Final Access dibuka, Keyboy bertahan di area depan. Masih ada Lord tapi Keyboy tumbang di tangan seorang Miko karena terkena reverse time dan juga alarm bom. Sementara Albert mencoba untuk tarik ulur. Terkena sedikit efek Terrified. Namun tidak masalah, jadi seorang Albert masih bisa untuk survive. Tapi sayangnya lagi-lagi ini agak susah sih sebenarnya buat Keyboy masuk ya. Karena kalau pas dia masuk itu kena efek Terrified, itu kena Final Flash, kena headbutt, udah bisa dibilang kemungkinan chance gak geraknya tuh gede banget kok buat Keyboy. Iya, jadi meskipun memang ya dari Onyx-nya mereka bisa memenangkan dari tim-tim di luar base dari Burn Express, mereka harus hati-hati banget dengan adanya Final Slash juga, karena Final Slash ini bisa mengubah posisi di manapun mereka berada. Dan ya sekali lagi untuk invade yang dilakukan oleh Onyx ini sebenarnya berbahaya banget karena cuma Kairi loh sendirian, tapi dia berani banget buat nabrak-nabrakin semuanya. Dia pede banget sih, dia udah bener-bener kayak tebel banget deh. Monfion sama I'm Your ATM juga gas, tapi Boots sudah mulai terlihat di area midnya. Rindo sempat melakukan headbutt, tapi Albert bermain bener-bener objektif banget sih. Dia fokusnya untuk numbangin turret, dapetin super minion biar bisa untuk nge-push ke area base dari Burn Express. Sementara Rindo ini memang kena cicil-cicil aja sih, karena Suns bisa buka Eternal Guard, Albert juga bisa Speedy Light Wheel dari area jauh ya kan, Boots juga bisa menggunakan pedangnya untuk bisa memberikan cicilan ya kan, dia masih punya Justice Blade. Jadi menurut aku sebenarnya Rindo ini juga posisinya harus mulai dijaga sih, mulai hati-hati. Karena kalau dia terlalu jauh, banyak cicilan damage. Nah seperti ini, Keyboy bakal coba untuk menahan. I'm Your ATM di area depan. Keyboy lagi-lagi kena efek Terrified dan tumbang begitu saja. Sementara Albert dimakan dengan ada International Welcome yang di copy, tapi kali ini efek Terrified ke Rindo dan bahkan Albert dijepit dengan satu buah heavy spin, namun Albert harus tumbang. Di sisi lain ada Suns yang mencoba untuk 1v1 dengan I'm Your ATM dan itu dia I'm Your ATM yang berhasil untuk ditumbangkan. Pertukaran 2 untuk 2 sementara team fightnya agak sedikit terpecah belah tadi ke bawah. Iya, dan juga mereka masih bingung ya, tapi banyak source skill yang memang dipakai untuk mencari Albert tadi. Sampai kena detonasi welcome tiruan dan Miko out of nowhere harus terpick off dengan cepat tadi.
Dan berarti membuka jalan bagi Onyx meskipun mereka tersisa 3 pemain. Damage mereka mungkin terlihat kurang, tapi ini yang bakal bisa di zoning oleh bot seorang diri. Dan benar saja Lord jatuh ke tangan Onyx tadi. Padahal baru kita bilang kita lagi bahas ini kenapa bisa tumbang. Tiba-tiba ada yang tumbang. Miko ini pilar yang penting banget. Pilar yang penting buat Burn Express biar mereka bisa jaga posisi, mereka gak bisa kena sisi. Dan dengan hilangnya Miko berarti posisi defense lah yang bakal harus dipakai oleh Burn Express. Ya itu keculik sama bootsnya sih. Tiba-tiba dia ngeliat, ini ada burung sendirian ya kan. Mendingan kita culik dulu. Pas di belakang masih ada Sans juga. Jadi di cover dan di follow up dengan cukup cepat sama Sans. Sehingga Miko-nya bisa terpick off. Tapi setuju sih, karena Miko ini player penting buat Burn Express. Berkali-kali dia tuh nahan Keyboy. Yang sebenarnya Keyboy ini bisa kabur kan pakai Donor Wolf King. Cuma nggak bisa kabur gara-gara ketahan sama reverse time dan juga alarm bomb yang dikombo sama Miko kok. Jadi sulit banget sebenarnya buat Keyboy kalau udah masuk tuh. Ya, tapi sekarang ini bakal ditabrak sama Onyx sih. Kayaknya dari Onyxnya mereka mau colong-colongan dulu, kalau midnya pecah, ini baru mereka bakal nabrak mau. Keyboy, oke, I'm offended yang masih kita tunggu kali ini, tapi sepertinya Lordnya akan cukup di-clear dengan cukup cepat oleh Burn Express. Sementara Rindo lagi-lagi, ini kalau jadi Rindo ya capek sih, dikit-dikit pulang. Regen HP ya kan, kena damage. Udah dia yang jungler, dia juga yang nahan damage ya kan. Jadi mau gak mau Rindo ini kayak harus agak sedikit bersabar mainnya. Tapi ya Onyx berhasil untuk memecahkan turret base di area mid. PR mereka bisa dibilang permainannya cukup slow temponya, tapi at least rapi. Jadi kayak meskipun dia kadang kehilangan Keyboy sampai Keyboynya tumbang 4 kali, tapi trade-nya tuh Onyx jalan. Jadi ada satu yang bisa atau 1 atau 2 pemain lah bisa ditumbangin sama pemain-pemain Onyx. Dan Kairi, Keyboy maju ke area depan. Oh, I'm offended yang sempat di-copy juga oleh LVG. Tapi kali ini lihat Albert tertahan dan tumbang karena ada heavy spin dari seorang Rindo. Bakal dipaksa tim fightnya kali ini 4 melawan 5. Sementara ada Sans yang bakal coba dikejar oleh seorang Emir ATM. Lihat Boots mencoba untuk menunggu. Dan lihat ada satu buah pergerakan yang begitu cukup cepat dari Burn Express. Sementara Keyboy akan tumbang karena Bootsnya tuh tadi mau ngincer Owl ke bawah. Tapi Owl ini base-nya tuh susah banget. Iya, tapi di base ada 2 wave yang datang ya. Tapi ya ini memang fokus dari Burn Express. Mereka bagus banget. Mereka langsung target. Mereka ngeliat Albert kena reverse time. Itu langsung. Semuanya lompat ke depan, heavy spin dibuka. Dan itu membuat Albert harus terpick up. Dan tanpa kehadiran Albert untuk hero tebal seperti AK, ini bakal sangat susah untuk bisa dihentikan sama sekali. Dan ada setup yang ingin dimainkan oleh Onyx. Tapi ternyata nggak membuahkan hasil. Karena sekali lagi, adanya time journey yang dibawa tadi itu nyelamatin semua pemain dari Burn Express. Wah ini Digi jadi problem juga ya sebenarnya ya. Nggak Digi, nggak Valentina. Karena Diginya kan nyicil terus alarm bomnya. Ini mau gak mau kan pelan-pelan diambil sama Kairi misalnya. Tapi kalau Kairi yang ngambil otomatis dia bakal kecicil juga. Lama-lama berasa loh. Meskipun ya cuma 5 ya yang dikasih. Tapi yang aku suka dari KLVG ya, dia tuh berani untuk nge-copy I'm offended-nya Keyboy duluan. Jadi dia nggak nunggu Keyboy untuk opening, biar dia yang buka dulu, teman-temannya follow up. Onyx bakal dikejutin dengan inisiasi yang dibuka sama KLVG. Dan sekarang Lordnya akan coba dikontes. Kairi apakah bisa melakukan retribution yang on point? Tapi lihat Death Eternals welcome ke arah Emir ATM. Dan bahkan diusir. Rindo berhasil untuk mengusir Kairi dan Kairi tumbang. Sementara Rindo kali ini berhasil untuk mendapatkan Lordnya. Flicker dibuka begitu saja oleh seorang All. Mencoba untuk merepositioning tapi lihat efek terrified. Connect ke arah seorang Emir ATM. Immortality memang pecah. Tapi Onyx mereka harus mundur, melakukan reset terlebih dahulu. Dan Burn Express ternyata masih memberikan perlawanan di game yang pertama. Perlawanan yang begitu kerat untuk Onyx sehingga Onyx banyak banget kehilangan momentumnya di game pertama kok. Ya, dan bahkan tadi yang kita bisa lihat memang itu adalah kombinasi yang dicari juga ya. Adanya AK dengan heavy spin plus time journey yang membuat Burn Express langsung bisa secure Lord yang memang sudah mereka inginkan. Dan sekarang memang base turret mereka sudah hilang dari Burn Express. Tapi mereka pegang Lordnya dan Lordnya ini akan dibiarkan untuk slow push saja. Gak bakal dibantu buat clear lane sama sekali karena mereka butuh yang namanya super minion. Ingat ini juga adalah Lord yang sudah evolve sih seharusnya. Karena sudah ada di menit yang ke-18. Jadi akan ada lagi damage tambahan yang bisa diberikan oleh pemain-pemain dari Burn Express semua. Yap, dan Lordnya sekarang udah mulai digiring nih menuju ke area mid lane. Dan Onyx mereka harus melakukan defense terlebih dahulu. Apakah Burn Express akan mengamankan game yang pertama? Sementara turret base di area mid akan dipecahkan dengan begitu mudah oleh Burn Express. Dan lihat Boots
harusnya posisinya udah mulai kelihatan sih oleh pemain-pemain dari Burn Express, dan Onyx masih bisa untuk melakukan clear cepat. Sementara Kairi dengan big guy-nya belum coba untuk menelan siapapun, karena kalau dia telan Rindo pun itu masih ada I'm Your ATM yang bisa menggunakan Final Slash-nya untuk membalikan keadaan. Tapi Kiboy menarik Rindo dan mencoba untuk di follow up dengan sangat cepat oleh seorang Albert. Tapi lihat di satu buah Eternal Guard mencoba untuk menahan KyleVG. Ia bakal coba pecah immortality-nya, tapi ternyata KyleVG masih bertahan. Lagi-lagi berkat dengan adanya satu buah time journey dari seorang Miko. Dan bahkan lihat Onyx, mereka mencoba untuk mengejar. I'm Your ATM memang tumbang. Picky Boy dengan satu I'm Offended bersama dengan Flicker. All bakal coba dikejar, tapi ternyata All-nya tidak tumbang ke Wawa, malah Kiboy yang terkena efek damage yang begitu perih dari seorang All. Ya, ketika dicari tadi dengan I'm Offender, ternyata juga pemain dari Burn Express. Mereka siap untuk melakukan counter initiate tadi, dan Owl sanggup untuk memberikan damage yang mungkin gak disadari sama sekali, dan itu besar banget dan cukup mengejutkan juga. Dan reset bagi Onyx maupun untuk Burn X Flash, di mana mereka harus bertarung untuk mendapatkan Lord yang keempat ya sebentar lagi. Tapi Owl di sini ini harus bisa dicari juga karena dia punya damage yang sudah mulai berasa, dan plus satu lagi adalah dia punya range yang ini bakal jauh dan akan sulit untuk bisa digapai oleh Albert. Jadi mau gak mau ya tugas sekarang ini bakal diemban oleh Boots untuk mencari, untuk bisa nge-buying time ya, agar Owl tidak memberikan damage ke rekan-rekan yang lain. Sedangkan Kairi ya kita tahu ini adalah tank jungler, jadi dia akan ngebadanin semuanya sembari menunggu juga untuk dari sisi belakang apakah yang lain bisa memberikan damage atau tidak. Karena dari tadi nih ya, ini Miko-nya yang buat susah. Time journey yang lagi dan lagi selalu mengecoh permainan dari tim Onyx. Mereka seakan-akan hampir menang, ternyata ada time journey maka jadi menang. Iya, itu KyleVG hampir ke pick off loh. Immortal udah pecah. Itu gara-gara ada satu time journey, shield-nya nambah ya kan, gak jadi tumbang. Masih punya flicker lagi tadi. Jadi buat Onyx emang agak sedikit sulit, tapi menurut aku targetnya sih harusnya ke arah Miko dulu sih. Ini Miko hidupnya bisa nyelamatin 4 pemain dari Burn Express lainnya soalnya. Dan All mungkin jadi target yang kedua. Jadi mungkin ada target yang harus masing-masing ada PR-nya sih dari Onyx. Mungkin Boots yang bisa ngejar, tapi Kairi harus berhati-hati. Detonas welcome, kali ini apakah sempat, tapi ternyata Kairi pecah immortality. Masih ada Winter Tranchan, tapi I'm Your ATM bakal coba dikejar oleh seorang Boots. Kali ini mencoba untuk menahan supaya Kairi tidak terpick off. Itu kalau Kairi tumbang, Onyx udah pasti mereka nggak akan paksain team fight-nya, karena posisi dari Albert bisa aja tiba-tiba langsung diloncatin sama I'm Your ATM dengan Final Slash. Dan bahkan All juga yang punya satu buah Corrosive Strike. Ya, dan juga ini semuanya masih tertahan ya sekarang. Tanpa adanya time journey ini akan membuat Burn Express mungkin punya keraguan untuk maju ke depan. Ada reverse time memang, tapi Albert, Albert keculik kah kali ini? Masih bisa ditahan oleh seorang Kiboy. Dan Albert mencoba untuk bertahan kali ini. Mortality pecah dari I'm Your ATM. Sementara Boots bakal menahan 1 versus 4 di area belakangnya. Efek Terrified, I Am Your ATM tumbang kali ini. Tapi Boots kehilangan immortality. Harus mundur, harus bersabar Kiboy. Kayaknya harus mundur deh. Gak boleh terlalu maksain. Itu soalnya Rindo masih punya immortal. Dan sekarang posisi pemain-pemain dari Onyx, mereka cukup udah balik lagi HP-nya. Rindo bakal ditahan. Masih ada reverse time, tapi dari Rindo cukup respect dengan damage dari Albert. Ini Albert positioningnya bener-bener penting banget. Kalau sampai Albert tumbang, ini bahaya kok. Lihat bottom lane-nya, mau 2 wave minion Onyx yang lagi masuk ke bottom lane. Lihat Albert, dia langsung ke bawah. Mereka mencoba untuk melakukan endgame. Dan lihat ditahan begitu saja. Onyx gak kasih pemain-pemain dari Burn Express pulang. Dan Albert fokus ke area base. Dan itu dia Onyx berhasil untuk mendapatkan game yang pertama. Game yang benar-benar sulit banget buat Onyx. Kita harus akui itu karena Burn Express mereka berkali-kali menggagalkan ini